Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 3 Januari 2021. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pengerina dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pengerina yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2021 dan ulang tahun pernikahan bulan Januari 2021. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selalu diberkati yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan ibadah, peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Pengerina selama masa pandemi COVID-19 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah wajib menggunakan protokol kesehatan. Bahwa anak kecil berusia di bawah 12 tahun tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja. Bahwa jumlah warga jemaat dan keluarga yang hadir dalam gereja dibatasi hanya untuk 100 orang saja, sehubungan dengan pembatasan jarak tempat duduk. Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan upaya Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Pengerina untuk tetap melaksanakan pelayanan secara khusus pelayan nikah, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pengerina setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB, atau dapat juga di-store melalui bank Kalteng atas nama GKI Pengerina. Nomor rekening 102020202 dan 8823, dan bukti sektor transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pengerina. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan pada hari Sabtu, maka informasi persembahan syukurnya akan dimasukkan dalam Warta Jemaat minggu berikutnya. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja. Dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Herni Mayati STH dengan tema Solidaritas Allah
kepada umat manusia. Salam, jemaat yang terkasih, kerelaan Allah menjadi manusia dan kini diam di antara manusia menunjukkan solidaritas ilahi akan dunia. Menunjukkan bahwa Allah solidar terhadap umat manusia dengan segala kesengsaraannya. Menunjukkan juga bahwa Allah peduli secara nyata dengan penderitaan, kesulitan, bahkan keraguan-raguan manusia. Ini merupakan berita sukacita besar bagi umat manusia di sepanjang masa. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan ketiga. Kita masuk rumahnya, dan pada bait ketiga, jemaat saya undang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang setia, dan sangat mengasihi umat-Mu. Segala puji, hormat, sembah, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di sorga. Karena kasih setiamu, kebaikanmu, dan kemurahanmu bagi kami umat-Mu, yang telah Engkau sertai, Engkau lindungi, dan berkati dalam kami menjalani hidup di sepanjang tahun 2020 yang baru saja kami lewati. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali kami di Kalimantan Tengah dan umumnya di Indonesia. Kami bersyukur dan penuh sukacita atas perkenan Tuhan bagi kami untuk menjalani ibadah minggu pertama pada bulan Januari tahun 2021 ini. Kami sadar secara manusia apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini tentu penuh misteri. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga, melindungi, serta memberkati kami dalam menjalani hidup di sepanjang tahun 2021 ini. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kami pada tahun 2020 yang telah kami lewati. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, dan kami mohon dengan kerendahan hati Tuhan terus memperbaharui iman percaya kami lebih dekat kepada Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus memimpin dan membimbing hati, roh, dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan 14 dengan perikop perjanjian baru. Demikian firman Tuhan, ayat ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung, bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka.
Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan. Hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sampailah kita kepada pemberitaan firman yang pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis Nas yang diperhadapkan untuk kita, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Namun sebelum kita bersama untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan saat ini, saudara, kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu. Di tahun yang baru ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersama-sama untuk merenungkan, membaca dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuntun kami, sertai kami, agar firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, dan dapat kami jalani di dalam kehidupan kami sebagaimana Tuhan kehendaki. Sertailah hamba-Mu, pimpinlah hamba-Mu, berbicaralah kepada hamba-Mu saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, hamba serahkan seluruh pemberitaan firman ini. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, yang merupakan dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru, tahun 2021. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu, kita baru 3 hari memasuki tahun 2021. Tentu ada banyak harapan, keinginan, cita-cita yang kita harapkan boleh terjadi
di tahun 2021. Tentu semua itu kita yakin dan percaya, kita alaskan di dalam kuasa Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya dan yakin pada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, dalam mengikuti ibadah secara virtual, Jemaat GKI Pangarina, Tuhan akan selalu terus menyertai, membimbing, memelihara Bapak Ibu, menjaga dan melindungi Bapak Ibu saudara sekalian dari terpaparnya virus yang saat ini cukup menakutkan seluruh umat manusia. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita serahkan seluruh ketakutan, kekhawatiran kita sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini tema yang diangkat dalam khotbah kita, solidaritas Allah kepada umat manusia. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, firman yang telah menjadi manusia ini sejak pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kita lihat pernyataan itu dalam ayat 1 hingga ayat 3. Kemudian poin yang kedua, saudara, dari rangkaian pembacaan kita, datang untuk membawa terang. Firman itu datang untuk membawa terang. Dari ayat 4 hingga ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Di sana berbicara tentang ia datang serta diam di antara manusia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Injil Yohanes, Yesus telah ada dan telah datang bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya, yaitu sejak penciptaan. Saudara, apa yang terjadi di dalam nas kita saat ini, bahwa ditegaskan bahwa firman Allah yang kekal itu turun ke bumi, mengambil rupa sebagai manusia. Firman yang menjadi daging. Saudara, ini bukan pertama kali sesungguhnya bahwa Allah terlibat dalam sejarah kehidupan manusia. Sebelumnya kalau kita melihat, Allah telah bekerja dalam dunia ini melalui perjanjian yang ia nyatakan kepada umat, melalui hukum-hukum yang ia nyatakan melewati para hakim, raja maupun nabi pada zaman perjanjian lama. Saudara, namun sekarang kita melihat bahwa Allah melibatkan dirinya sendiri secara langsung sebagai firman Allah yang menjadi daging atau menjadi manusia dan tinggal dalam bentuk manusia. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam semangat yang sama, kita melihat bahwa Yohanes menegaskan bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah itu sejak pada mulanya telah bersama-sama. Sejak semulanya telah terlibat dengan Allah dalam satu aktivitas ilahi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, aktivitas apa? Kita melihat daripadanya segala sesuatu dijadikan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Dalam tradisi penciptaan dikenal sebagai aktivitas penciptaan dalam sejarah. Apa arti semua itu? Bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang sudah ada sejak pada mulanya. Allah yang bergerak, Allah yang terlibat langsung dalam sejarah. Saudaraku, alam semesta, Allah yang membuat segala sesuatu itu ada. Dan karenanya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Dia jugalah yang menata seluruh alam ciptaannya ini. Dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9,
bahwa kehadiran firman yang datang ke dalam dunia ini, ia tidak hanya datang, tetapi ia juga membawa terang bagi seisi dunia ini. Saudara, firman itu memang bersama-sama dengan Allah sejak semula. Namun apa maknanya bagi kita saat ini, Bapak Ibu? Apakah ada dampak hasil dari kehadiran firman itu dalam kehidupan kita? Pertanyaan yang lebih sederhana, mengapa Allah itu harus menjadi manusia? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentu jawaban yang jelas bagi kita adalah karena dunia telah jatuh ke dalam kegelapan. Sehingga dunia membutuhkan terang. Artinya bahwa Allah menjadi manusia untuk membawa terang ke dalam dunia yang telah dipenuhi oleh kegelapan ini. Saudara, dengan demikian Allah datang untuk melawan kegelapan. Dan itulah maksud utama dari kelahiran Yesus menurut Injil Yohanes yang sudah kita rayakan bersama-sama beberapa hari yang telah lalu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, dengan maksud ini kita diyakinkan bahwa di dalam Yesus ada terang yang memberi kehidupan bagi setiap manusia. Dialah yang menerangi setiap orang yang ada di dalam kegelapan dunia ini. Dan itulah sesungguhnya inti dari maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Firman itu berasal dari kekekalan, saudara. Sedangkan kegelapan itu tidaklah abadi dalam dunia ini. Di sini, saudara, tersirat penegasan bahwa Yesus lahir dan hadir ke dalam dunia ini, telah menerima sebuah otoritas untuk menerangi kegelapan itu sendiri. Sama sesungguhnya seperti kuasa yang dimilikinya untuk menghakimi dunia ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia itu datang dan diam di antara manusia. Kita lihat penegasan yang ketiga dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Penegasan ini pada satu sisi memberi kepastian bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah yang diutus ke dalam dunia ini. Dan penegasan ini adalah memberikan kepada kita seluruh umat manusia untuk dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang pada saat ini sesungguhnya dikuasai oleh kegelapan. Bagaimana kita menempatkan terang Kristus itu betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Lalu saudara, apakah arti dari semua ini? Apakah arti bahwa firman itu datang dan diam di antara manusia? Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kerelaan Allah untuk menjadi manusia dan kini ia diam di antara manusia menunjukkan sebuah solidaritas ilahi akan dunia ini sesungguhnya. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah solidar terhadap umat manusia. Dengan segala kesengsaraan, dengan segala pergumulan manusia, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah peduli secara nyata dengan penderitaan manusia, dengan kesulitan manusia. Bahkan dalam keraguan-raguan manusia, Allah itu hadir dan Allah merasakan. Dan inilah saudara, berita sukacita yang besar bagi kita semua. Hari ini kita memasuki tahun yang baru, saudara. Saat ini kita bersama-sama baru 3 hari menapaki tahun 2021.
Saya percaya dan yakin saudara, hidup kita memasuki tahun yang baru ini diibaratkan satu kehidupan yang baru lahir. Kita masih melihat ke depan apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Mari saudara kita merenungkan melewati kebenaran firman ini, bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Ia akan menerangi seluruh langkah kehidupan kita ke depan. Berita yang membawa sukacita besar bagi kita hari ini, Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah sebuah kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Saya percaya dan yakin bahwa semua orang, semua kita sangat membutuhkan terang ini agar kita tidak terjatuh dalam menjalani hidup kita di dalam dunia yang akan kita lalui. Dunia ini adalah penuh dengan kegelapan. Namun, marilah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama-sama menikmati dan juga berkomitmen untuk hidup di dalam terang Kristus. Selamat memasuki tahun 2021, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya Tuhan selalu terus membimbing kita semua dalam menjalani kehidupan di tahun 2021. Mari kita serahkan seutuhnya hidup kita. Sebagaimana pemazmur katakan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Maka Tuhan itu sendiri akan bertindak dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan atas persekutuan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas tahun yang baru yang boleh kami tapaki dan kami jalani. Biarlah Tuhan Bapa di sorga, firman yang sudah kami dengar sungguh-sungguh mampu kami pahami, dan biarlah itu terpatri di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar sungguh-sungguh menjadi terang dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami ingin serahkan akan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka mengikuti ibadah ini secara virtual. Tuhan, biarlah tangan kuasa kebesaran-Mu Engkau angkat, Engkau berkati mereka semua. Dengan demikian kami yakin hidup kami dalam perlindungan, pimpinan, juga penyertaan Tuhan. Kami percaya dan yakin setiap keluarga, seisi rumah tangga kami masing-masing ada dalam kuasa Tuhan. Bapa di sorga, kami ingin serahkan akan seluruh kehidupan keluarga Kristen, dimanapun mereka berada, khususnya lingkup jemaat GKE Pangarina. Tuhan menyertai setiap ayah dan ibu dalam keluarga jemaat-Mu masing-masing. Mampukanlah mereka memikul tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan melewati kehidupan setiap orang tua dari setiap keluarga. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bimbinglah mereka ya Tuhan untuk bertutur kata, mengajar mendidik anak-anak dan seisi rumah tangga mereka dengan kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap keluarga Kristen di mana mereka juga menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan masa kini. Tuhan menuntun dan Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak mereka, baik dalam pendidikan mereka, baik dalam pekerjaan mereka.
Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati kehidupan anak-anak kami. Bagi mereka yang menghadapi berbagai macam pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, mampukanlah mereka untuk melewati masa sulit kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan beri damai sejahtera. Di masa tua mereka ada sukacita bagi kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran mereka. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan anugerahkan, roh hikmat, kebijaksanaan akan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah rumah tangga mereka. Biarlah damai sejahtera Kristus selalu memerintah dalam kehidupan keluarga jemaat Tuhan masing-masing. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, bangsa dan negara ini, pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan beri mereka semua roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan di dalam mereka memimpin pemerintah ini. Hingga adil, keadilan, kesejahteraan senantiasa terwujud di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Terlebih khusus kami berdoa bagi Kalimantan Tengah yang kami cintai ini, yang beberapa waktu telah mengikuti pilkada pemilihan wakil gubernur maupun wakil gubernur Kalimantan Tengah. Bapa di sorga, Engkau memberikan suasana damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan bumi Tambung Bungai ini. Apapun nanti keputusan yang terbaik untuk Kalimantan Tengah, kami percaya itu ada dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi gereja-Mu, pemberitaan Injil-Mu, dan orang-orang yang Tuhan utus di tengah-tengah kehidupan ini, di dalam tugas dan pelayanan, baik pendeta, penetua, diakon, dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau membimbing, Engkau mengurapi mereka semua, menjadi alat dan saluran berkat bagi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Boleh menjadi terang yang sesungguhnya, pembawa damai bagi kehidupan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi majelis jemaat GKI Pangarina khususnya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat dalam tugas dan tanggung jawab. Bahkan mereka diberikan kemampuan ya Tuhan untuk memikul tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan panggilan mereka. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami, 1 minggu yang akan kami lalui ke depan, sepenuhnya kami ingin serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungilah kami dari segala macam sakit, penyakit, wabah, virus yang saat ini menakutkan bagi seluruh umat manusia. Lindungilah kami seluruh umat-Mu. Jaga kami, bentengi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan setia kami boleh mentaati seluruh protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan
persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH, atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, ya Bapa. Dengan tidak henti-hentinya kami menaikkan segala puji dan syukur kami, ucapan terima kasih kami atas segala penyertaan Tuhan dalam tugas pekerjaan kami, dalam usaha kami masing-masing. Dan pada saat ini, atas segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi masing-masing umat-Mu, kami dengan penuh rasa syukur dan sukacita akan menyerahkan dalam bentuk persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan memimpin kami, membimbing kami untuk mampu mengelola dan memanfaatkan persembahan ini bagi kebesaran, kepujian nama Tuhan di muka bumi. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B, bait 1 dan bait kedua, Sekarang Beri Syukur. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, arahkan hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja.